أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, di penghujung Sya'ban yang mulia ini, insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan kaji tentang apa yang menjadi pesan, ya, apa yang menjadi pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Yang sama-sama kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu perumpamaannya adalah kita seperti memasuki kebun yang siap panen, bukan menanam. Jadi kita mendatangi satu kebun yang siap untuk kita panen. Nah, tentunya mendatangi kebun yang siap panen, kita sudah membawa bekal keranjang-keranjang untuk memetik, ya, buah-buah yang ada di dalam kebun itu. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memanen sebanyak-banyaknya. Tentu dalam kehidupan, menanam dengan memanen jauh lebih senang memanen. Kalau boleh nggak pakai kerja, langsung panen, ya kan? Tapi kan nggak ada. Itu nanti di yaumil akhir. Panen asli itu di yaumil akhir. Nah, ibaratnya bulan suci Ramadan itu adalah kita datang untuk memanen, untuk mengambil buah yang ranum-ranum sebanyak mungkin. Oleh sebab itu hari ini kita mencoba apa yang disemangati oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berada di akhir Sya'ban, lalu memberikan nasihat yang sangat penting yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pahami ketika datangnya bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun azim." Ingat, ya, qad adzallakum syahrun azim. Wahai manusia, bukan wahai orang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad adzallakum syahrun azim. Bahwa sesungguhnya akan datang bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Jadi akan datang satu bulan yang sangat agung dan sangat mulia. Syahrul Mubarak. Jadi Syahrul Mubarak itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Secercah amal soleh saja kita lakukan, maka itu akan membuat kita banyak sekali manfaat, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Makanya mubarak, keberkahan, berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan dari kebaikan yang ada. Jadi kalau kita orang baik, masuk kita di Ramadan, kita akan bertambah baik. Orang yang kurang baik,
masuk Ramadan dia akan menjadi baik. Orang yang memang sudah baik akan menjadi yang terbaik. Ini apabila datang bulan suci Ramadan. Maka dikatakan syahrul mubarak. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang keberkahan tertinggi adalah kita berada pada tempat yang baik, yang baiknya tidak akan pernah berkurang, dan kebaikan yang tertinggi itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus kaji nanti apa yang membawa daripada amal-amal yang bisa membawa kita kepada keberkahan yang tiada putusnya. Lalu dikatakan apa? Syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahrin. Dan pada bulan Ramadan itu nanti akan dapat satu malam, yang malam itu disebut dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika dikaji dengan ilmu matematika, ternyata 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun kurang lebih. Nah, bagi kita yang hidup setiap tahun lalu bisa mendapati Ramadan, berarti umur kita bertambah 83. Ya kan? 83 tahun. Jadi kalau umur kita sekarang misalnya 53, udah berapa kali dapat Ramadan? Apabila kita mendapati Lailatul Qadar, maka keberkahan umur kita itu bukan 83. Ya kan? Bukan 83, bukan 53. Berarti satu malamnya terhitung menjadi 1000 bulan, 83 tahun. Makanya umat-umat terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Zakaria dan seterusnya, itu mereka semuanya umurnya panjang-panjang. Ya, Nabi Nuh itu panjang sekali, sampai 1000 tahun. Nah, kita tidak ada yang 1000 tahun, tapi dalam pandangan Allah, ilmu kita lebih daripada 1000 tahun. Inilah kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengambil pelajaran, oh ini sangat penting sekali. Tentunya pada malam itu akan ada amal-amal yang sangat utama yang akan kita lakukan. Jadi ketika dikatakan bahwa pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, bagi siapa? Orang yang dari ba'da maghrib. Bukan nggak tidur ya, dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh dia melakukan amal-amal solehnya. Jadi nanti kita ketika malam 1 Ramadan sampai dengan nanti malam akhir, kita jaga jangan ada satu malam pun yang kita tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Tetapi ketika Lailatul Qadar datang, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita mengatakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya ini menjadi istighfar kita dari akhir Sya'ban sampai dengan datangnya Ramadan. Ya, terutama doa ini kita baca kapan Bu? Ketika berbuka puasa. Jadi ketika berbuka puasa, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita membaca doa dan kemudian meneguk 3 teguk minuman, 3 teguk nih, 3 teguk minuman. Setelah itu langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jangan lagi ambil doa-doa dunia, ambil lagi doa-doa akhirat. Nanti kawan-kawan tolong di-searching doa-doanya untuk ketika doa sedang berbuka puasa. Karena pada saat itu luar biasa mustajabahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, jadi kita lihat dikatakan di sini ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Takdir-takdir manusia, ya kan, keputusan-keputusan Allah itu menjadi hal yang sangat diutamakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelebihan daripada Lailatul Qadar. Tentunya kita berdoa untuk mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan yaumil akhir. Nah, kemudian dikatakan apa lagi? Ja'alallahu siyamahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan itu menjadi siangnya diwajibkan kita berpuasa. Man shoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi yang mulia, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi kita ini ketika masuknya Ramadan, ini semua kotoran-kotoran kita akan dibuang. Jadi kita bukan tidak makan, tidak minum, tidak berubah, bukan itu saja, tapi syukur yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus lebih dalam. Bahwa seluruh kotoran kita dari kita balik, seluruh dosa-dosa kita dari kita balik itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa penghapusan dosa itu adalah bagi orang-orang yang mengibadahi puasa Ramadan pada siang hari. Maka dikatakan ja'alallahu siyamahu. Maka Allah mewajibkan puasa bagi mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka ini menjadi wasilah bukan untuk Allah saja, tapi untuk kita. Untuk Allah itu Allah yang membalasnya. Tapi untuk kita memang keperluan pribadi kita untuk mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Lalu Allah mengatakan farildatan, maka farildatan wa qiyamahu lailatin tatawwu, dan pada malam hari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tatawu. Apa Bu tatawu? Tatawu itu adalah melakukan amal-amal sunnah. Untuk dengan penuh kerelaan kita melaksanakan ibadah itu. Tatawu itu lebih kepada tidak ada yang memaksa kita. Jadi pada malam hari kita beribadah, mendirikan malam, tidak ada yang memaksa kita. Dengan penuh senang hati kita melakukan. Makanya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 184 itu dikatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Jadi itu orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan penuh kerelaan hati. Nah, kira-kira kita Bu datang haji ini kerelaan hati atau karena apa? Iya, bersedekah rela hati atau tidak? Jadi orang yang melaksanakan ibadah dengan rela sekali tanpa paksaan siapapun, dari orang tuanya kah, ya kan? Karena apakah, untuk mendapat apakah, itu tidak ada. Itu memang dia dengan senang. Itu tatawu. Ini harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Memasak senang, sahur senang, ya kan? Berkawan senang, ngaji senang. Jadi bukan lagi khauf, takut, bukan begitu. Bukan kalau enggak ini akan begini, enggak lagi begitu. Memang kita sudah enjoy. Ya, melakukan amal ini enjoy, menikmati. Makanya kita harus cari bagaimana cara untuk menikmati. Hamba-hamba Allah yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini, syiar agama ini, itu memang diilhamkan oleh Allah. Dia menyenangi, menyukai. Itulah disebut dengan cinta. Makanya cinta itu nggak pakai syarat ya. Ya, cinta nggak pakai syarat. Kalau ramai orang datang aku. Kalau nggak hujan datang aku. Kalau ada ininya aku datang. Nggak ada lagi dia. Karena dia sudah bertekad. Nah, inilah yang akan melahirkan nanti sifat-sifat yang namanya istiqomah. Kenapa? Yarju rahmat Rabbih. Karena mengharapkan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Jika kita berdosa, kita diampuni oleh Allah. Jika kita punya masalah, kita diberi solusi oleh Allah. Jika kita meminta, dikabulkan oleh Allah. Ada yang lebih hebat dari tiga itu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya nanti di dalam yarju rahmat Rabbih, orang yang mengharapkan rahmat Allah itu, maka surga akan diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab. Yang pertama adalah surga diberikan kepada orang-orang yang mendapat pengampunan dari Allah. Tentu orang yang mendapat pengampunan dari Allah adalah mereka yang berdosa lalu sadar akan dosanya, kembali kepada Allah. Anibu ila rabbikum. Maka dia kembali kepada Allah, pendosa-pendosa. Dia seperti kita. Kita rasa kita berdosa, maka ketika Ramadan datang, berlomba-lomba kita untuk bersujud kepada Allah agar dihapuskan semua dosa-dosa kita. Tapi ada level 2. Level 2 itu orang-orang yang masuk ke dalam surga karena dia
bukan lagi berdosa. Walaupun kan dosa itu memang semua manusia kan memang melakukan dosa. Tapi lebih kepada titik beratnya dia melakukan ketaatan. Seperti Rasulullah. Ya kan? Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban, kalau kita kaji pada pertemuan Jumat yang lalu, menuju kepada Allah, salat malam, begitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah hamba yang telah diampuni oleh Allah. Makanya Bu, nanti ada hamba-hamba Allah yang masuk surga karena memang taatnya. Nah, kalaulah boleh kita memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu karena ketaatanku ya Allah. Bukan karena kemaksiatanku lalu aku bertobat kepada Allah, bukan. Tapi karena sudah mengumpulkan amal-amal soleh yang banyak. Dan inilah orang-orang yang menikmati hidup dunia wal akhirah. Kita Bu kalau berdosa, jika kita kalau buat salah, kalau buat dosa, misalnya seperti dengan manusia. Kalau kita buat salah dengan manusia, nggak berani pun kita tatap wajahnya. Takut. Tapi kalau kita berbuat baik dengan manusia, kita berjumpa dengannya cinta, senang. Kan? Bahasa Aceh, rumeh-rumeh lah kita. Senang kali lihat, gitu ya. Itu karena memang kita nggak ada salah sama dia. Tapi kalau ada salah, kok bisa tunduk lah ya Allah. Ya kan, tunduk wajah kita, nggak berani menatap. Maka nanti dijelaskan bahwa di yaumil akhir sangat banyak manusia, hamba-hamba Allah yang tidak berani menatap zat Allah. Nggak berani menatap zat Allah, saking malunya. Sampai ini menelengkung sampai wajahnya itu ke dasar, masuk ke dalam. Karena tidak berani menatap zat Allah. Karena apa? Sangat banyak dalam hidupnya di dunia membelakangi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu diberikan dengan dua cara. Ada orang berdosa lalu sadar terhadap dosanya, kembali kepada Allah. Inilah kesempatan Ramadan. Tapi di kesempatan Ramadan ini pula ada orang-orang taat. Maka wasari'u ila maghfirah. Maka dia bersegera kepada ampunan Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak yang tidak sama dengan ketaatan sebelumnya. Makanya kalau Ibu lihat, contoh yang paling besar adalah di Tanah Haram, di Mekah dan di kota Madinah. Di kota Mekah dan kota Madinah kita nggak tahu kapan siang, kapan malam. Ya kan Bu? Apa jam 1 malam, apa jam 2 malam. Tapi kira-kira kalau di masjid kita, jam 1 kita datang, ada orang apa enggak? Ada orang. Karena masih ada waktu untuk tidur. Walaupun kita boleh tidur. Tapi dengan kerelaan hati kita jaga-jaga kalau boleh dikit aja tidur pada malam hari. Nah, disitulah nanti hadis Nabi yang mengatakan mangqama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, mangqama ramadana, ya, mengqama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, baik itu sholat maghribnya, baik itu sholat isyanya, baik sholat tarawihnya, baik sholat apa lagi? Sholat witirnya, kemudian ditambah lagi tahajud malam. Makanya Bu, kita insya Allah, semoga Allah izinkan di Balai Rumah Aceh ini kita akan buat qiyamul lail untuk sebagai wahana pendidikan bagi kita-kita yang mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, kesehatan, kesempatan. Kita mulai jam 4:30, berakhir jam 4:30. Masa berat-berat kali dulu. Ya, mulai jam 4:30 sampai jam 4:30. 4:30 kemudian kita sahur bersama. Sampai dengan jam 5. Ya, sahur bersama. Lalu dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah subuh ada isra. Syarat sholat isra itu adalah apabila kita melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi memenuhi syaratnya. Nah, ini adalah salah satu keberkahan yang sangat besar ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka Allah mengatakan mangqama Ramadana. Jadi Ramadan itu dua, ada siangnya, ada malamnya, yang dua-duanya menjadi sebab penghapusan daripada dosa-dosa. Makanya ketika nanti kita di bulan suci Ramadan udah mau masuk, banyak kan sekarang di WA atau Instagram atau dimanapun, bukan selamat menjalankan ibadah puasa, tapi selamat menjalankan ibadah Ramadan. Bagi orang yang sudah ta'lim,
sudah mengaji, maka bahasanya bukan selamat menjalankan ibadah puasa. Karena puasa itu di siang hari, sementara hadis sahihnya siang hari dan malam hari. Jadi apa kita bilang? Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Karena Ramadan itu bernasnya siang dan malam. Tidak ada detik-detiknya yang tidak berguna. Seluruhnya itu membawa keberkahan. Nah, mudah-mudahan di kita walaupun nanti tidak bisa tiap hari ikut, ambillah waktu-waktu apakah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Tapi insya Allah nanti di Balai Romo Aceh dari malam 17 kita sudah buat qiyamul lail. Dari malam 17 ya, malam 17, 18, 19 mau genap mau ganjil tetap qiyamul lail. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar yang Allah persembahkan setiap tahun di Ramadan, mudah-mudahan kita seluruh jamaah Balai Romo Aceh ini mendapatkannya. Karena apabila kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang tak putus-putus. Keberkahan yang tidak putus sampai berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa qiyamal lailatin tatawwu'an, orang-orang yang menegakkan malam-malamnya dengan penuh rela, tidak terpaksa. Tatawwu atau disebut dengan nafilah. Nafilah itu adalah amal tambahan. Jadi kita ada amal pokok, ada amal tambahan. Amal pokok itulah yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu yang wajib-wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib, itu yang pokok-pokok. Tapi kalau nafilah lebih kepada amal-amal sunnah. Dan kita telah bahas bahwa amal-amal sunnah itu pahalanya luar biasa. Pahalanya bisa sesurga dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fadilah orang yang melaksanakan amal-amal sunnah. Jadi tidak kita padakan kepada yang wajib-wajib saja. Lalu dikatakan apa? Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi. Maka dikatakan bahwa mereka itu adalah orang yang taqarrub. Taqarrub itu qaraba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal sunnahnya. Maka amal sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan dihitung menjadi amal wajib di bulan lain. Kita sampaikan ini karena inilah nasihat Rasulullah ketika menjelang datangnya Ramadan. Ya, Rasulullah memesankan kepada kita semua, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, seluruh amal sunnah yang engkau lakukan di bulan Ramadan itu dihitung seluruhnya seperti amal wajib. Nah, amal wajib itulah yang membuat manusia tidak mendapat celaka. Baik celaka dunia maupun celaka akhirat. Binasa dunia maupun binasa akhirat. Nah, apabila engkau melakukan amal wajib, maka dikatakan di sini, maka dia akan mendapatkan seperti melakukan 70 amal wajib di bulan lain. Jadi kalau kita sholat zuhur di Ramadan, berarti kita 70 kali salat zuhur. Jadi kalau kita salat isya, maka 70 kali salat isya. Berarti jika 30 hari kali 70. Ya kan? Jadi salat zuhurnya berarti kali 70. Semuanya dikali 70. Semua yang wajib-wajib yang kita kerjakan 70 kali lipat di bulan lain. Sementara jika kita melakukan berjamaah atau di awal waktu bagi kita perempuan itu 27 derajatnya. Maka 27 derajat kalikan dengan 70. Kalikan dengan 30 hari, kurangkan masa haid kalau kita haid yang perempuan. Terlebih lagi nanti ketika dikalikan di Lailatul Qadar, kalikan 1000%. Nah, ini untuk apa? Untuk menyemangati kita dalam beramal di bulan suci Ramadan. Maka dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan amal sunnah, maka seperti amal wajib, orang-orang yang melakukan amal wajib seperti 70 kali kelipatannya. Nah, ini adalah menggambarkan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada kita. Lalu dikatakan apa? Apakah Ramadan itu? Maka Rasulullah menyambungnya, wa huwa syahrus sabri.
Maka bulan suci Ramadan itu adalah syahrus sabri, bulan sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Fa ni'ma uqbadar. Jadi Bu, ada pahala yang sangat besar yang langsung Allah yang membalasnya. Ada 3 amalan. Yang pertama sabar. Sabar itu apa? Sabar itu orang yang tetap bertahan dalam ketaatan dan orang yang mampu bertahan. Kita kadang-kadang kalau ada ujian-ujian dikit balik ke belakang kadang-kadang, kan? Berat-berat dikit dia kan, mendung-mendung dikit pulang aja yuk, gitu. Setengah hati. Tapi sabar ini maksud bertahan dan menahan. Dia bisa menahan. Andaikan dia marah, dia tidak melepaskan marahnya kepada kedurjanaan. Tidak membawa derajatnya menjadi hancur karena kemarahannya. Tidak hilang akalnya karena kemarahannya. Jadi pahala sabar ini besar sekali. Makanya dikatakan 1 bulan penuh Ramadan itu menjadi syahrus sabri. Menahan tidak melihat yang membatalkan pahala puasa. Menahan tidak menceritakan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan kalau kita kaji lagi bahwa ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa secara umum bagi mereka yang tidak mampu menahan. Menahan pandangan, menahan pendengaran, ya kan? Menahan hati, menahan pikiran. Makanya jika misalnya, tapi kalau kita yang tua-tua insya Allah enggak lagi ya. Kalau misalnya yang muda-muda, semoga juga anak muda kita terpelihara. Menahan pandangan karena banyaknya tontonan hari ini. Ketika melihat, lalu keluarlah syahwatnya, maka tidak mendapatkan pahala puasa. Ya kan? Ketika melihat, maka naik syahwatnya, maka tidak mendapat pahala puasa. Makanya disitulah dikatakan bahwa ketika masuknya Ramadan kita berpuasa di siang hari, maka tahanlah pandangan-pandanganmu. Kita pun sudah diajarkan wabghadu absarahum, rendahkan pandangan matamu. Gitu ya. Kalau kita belanja juga Bu, rendahkan pandangan mata kita, nggak semua kita beli. Ya kan, mau masak ini, lihat, enggak, rendahkan. 2 macam, 1 macam pulang terus. Jangan sampai lama sekali. Kenapa? Ketika lama sekali nanti ada hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Ya kan? Tidak sabar, terlalu lelah dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang baik. Maka dikatakan sabar ini luar biasa. Dan apabila sabar ini tidak bisa kita kuatkan di bulan suci Ramadan, nggak mungkin berharap lagi setelah Ramadan bisa sabar. Dan salah satu cara untuk menahan sabar, itu latihannya pas berbuka puasa. Coba kita tes. Pas kita buka puasa, ketika kita sudah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aku berpuasa karena Allah, aku berbuka juga karena Allah, maka kita teguk 3 teguk, tahan dulu. Berdoa kepada Allah. Jadi berbuka itu sunnahnya disegerakan. Asal sudah sampai waktu, tidak boleh nunggu nanti. Maka bersegera. Tapi segeranya stop lagi. Udah segera, stop lagi. Setelah minum 3 teguk, kita stop lagi, kita berdoa kepada Allah. Itu latihan sabar. Kita kaji lah, kira-kira kita buka puasa kita udah betul benar. Langsung minum 1 gelas atau berdoa dulu setelah 3 teguk. Ya, batalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 3 teguk, kita batalkan puasa kita. Kemudian kita itu latihan sabar. Karena kita memang sudah boleh minum sebanyak-banyaknya, makan sebanyak. Tapi yang tadi tahu kita melaksanakan yang sunnah. Maka kita ambil kesempatan itu berdoa kepada Allah, menahan dengan memohon kepada Allah. Jadi Nabi Musa kalamullah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu dekat kali sama Allah. Tapi disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad yang berbuka puasa pada saat Ramadan itu lebih dekat dengan Allah ketimbang Nabi Musa pada saat itu. Siapa yang mau ambil kesempatan di saat itu? Jadi mustajabah doa di malam-malam ketika kita bertahajud di malam hari, qiyamul lail, dengan kita berbuka, itu lebih tepat ketika kita berbuka itu kita berdoa.
untuk dunia dan untuk akhirat kita, untuk diri dan keluarga kita, untuk anak dan keturunan kita, zuriat kita. Makanya kita praktekkan. Nanti kan kita di sini ada buka puasa bersama setiap sorenya. Itu kita praktekkan, klek-klek 3 teguk, berdoa dulu. Jadi teman saya bilang begini, Ustazah, nanti kalau kita pas berbuka, kita baca doa, udah habislah kue itu. Karena kita berdoa, teman-teman kita tuh nggak berdoa, makanya harus diseragamkan. Ya, diseragamkan supaya ngambil kuenya juga sama-sama. Berdoa sama. Itu nggak dipimpin lagi itu, Bu. Itu nggak dipimpin lagi. Itu sudah masing, itu tatawu ya. Melaksanakan yang sunnah yang sangat besar sekali manfaat dan fadilahnya. Ini kecil-kecil, tapi jika 30 hari kita mengulang-ulang cara berdoa ketika berbuka, kita akan menjadi orang yang sabar. Ya, kita akan menjadi orang yang sabar. Karena sudah bisa kita makan, nggak haram. Emang udah bisa kita makan. Memang sudah boleh kita makan. Udah waktunya. Bahkan tidak boleh menahan buka puasa. Tapi apa? Ambillah waktu karena itu sangat berkah. Dan itu tidak terjadi pada waktu yang lain. Cuma waktu itu. Jadi hebatnya kita dengan Nabi Musa pada saat itu buka puasa itu. Kalau nanti ajalah aku panjang-panjang doa waktu Isya nantilah. Waktu malam-malam aja aku panjang berdoa. Nggak sanggup aku tengok risol tuh. Nggak sanggup aku tengok lontong. Ada udah jaga makanannya begitu. Nggak sanggup ya. Coba lihat Bu, kita bahagianya kita berpuasa itu. Itu kan yang sudah Allah katakan. Bahagia engkau berpuasa diberikan Allah 2 hal. Yang pertama bahagia ketika berbuka. Dan ini sudah kita nikmati. Nggak ada lah ya kalau kita pikir-pikir nih. Kita pikir, bahkan mungkin kalau dibuat pun disertasi tulisan, nggak ada. Orang kalau buka puasa susah. Udah mau buka aku susah kali. Ada? Nggak ada. Kita yang biasa minum apapun, air putih sekalipun, itu detik buka puasa itu gembiranya luar biasa. Dan kita berapa menit lagi, Dek? Coba tengok bang, coba lihat, bang, ada udah sampai? Udah kadang, udah, gitu ya. Kita rasa mau cepat, padahal yang kita minum tuh puluhan tahun itu air putih itu. Tapi detik berbuka itu, kita akan minum dengan menikmati. Makanya Allah katakan, kebahagiaan yang aku beri kepada orang berpuasa itu 2 hal. Di dunia engkau telah rasa, ketika detik-detik engkau berbuka puasa. Kita rasa enggak? Bahagianya buka puasa. Walaupun kita ada masalah, tinggalkan dulu masalah itu, mau minum dulu. Itu kan? Nggak kita ingat tuh. Detik buka puasa itu bahagia sekali. Yang kedua, bahagia bertemu Allah. Ini harus kita ingat. Bahwa bahagianya kita jumpa dengan makanan itu pun plongnya luar biasa. Apalagi bahagia bertemu dengan yang menciptakan makanan kita dan seluruh alam semesta. Jadi sahabat sekalian, ketika kita sedang berbuka puasa, ketika kita sedang puasa, kita adalah calon-calon yang akan berjumpa Allah. Berjumpa penguasa agung. Berjumpa dengan raja di raja. Makanya kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kita ingat, makan memang perlu kita makan. Hajat kita kepada makanan, tapi karena kita tahu ya Allah nikmatnya lah makanan ini. Ya kan, nikmatnya lah hilangnya gerah ini. Makanya kawan-kawan, jika kita juga nanti bilang ke Allah waktu kita berbuka puasa, ya Allah, engkau hilangkan gerah-gerah diriku, maka hilangkanlah gerahku di padang mahsyar-Mu ya Allah. Cukuplah haus ini ya Allah ketika di dunia ini saja, tapi jangan pernah aku gerah dan haus lagi di padang mahsyar-Mu, dan izinkan aku meminum air telaga Kausar. Itu kalau kita biasa ucapkan itu, insya Allah dengan izin Allah itu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa bukan sekedar dapat makan, dapat minum, selesai, tidak. Makanya disinilah nanti baginda Nabi yang mulia juga memesankan kepada kita, mengingat-ingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Betapa banyak manusia yang memasuki Ramadan, memasuki puasa, dia hanya dapat makan, minum, setelah itu dia tidak mendapatkan pahala apapun. Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan. Kalau marah, marah terus. Kalau mau tidur, tidur terus. Dari pagi, siang, sore, apalagi ba'da subuh. Itu ba'da subuh itu, bagi kita yang tadarus, habis kita baca Quran 2 juz, orang yang tidur Ibu, itu enak sekali. Paling enak tidur di waktu
ba'da subuh. Tapi nanti kenikmatan kita karena telah diizinkan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah menikmati ayat suci Al-Quran untuk tadarus, kita tidak menikmati lagi itu tidur di ba'da subuh. Ada di antara kita dulu masih muda-mudanya tidur ba'da subuh? Ada? Enak apa enggak? Itu nggak terasa jam 10. Dari subuh ke jam 10 nggak terasa. Makanya jika ada nanti anak-anak, ya, anak-anak kita, anak muda kita, anak darah kita yang tidur pada subuh, bangunnya jangan keras-keras sekali. Dia memang nggak sadar betul, memang nggak sadar. Kita marah pun memang nggak sadar. Itu memang nikmat luar biasa. Tetapi rupanya nikmat beribadah jauh lebih nikmat lagi. Makanya ketika kita dapat nikmat itu, kita harus masuk kepada nikmat kedua, nikmat ruhani. Ya, nikmat ruhani. Orang-orang berpuasa itu memasuki nikmat ruhani. Kita kalau menuntut ilmu ini nikmat akal. Ya, akal kita beri nutrisi, akal kita ini. Tapi kalau kita beribadah, kita sholat, kita puasa, ya, kita zakat, kita berinfak, itu nikmat ruhani, hati kita bahagia. Nah, itu nikmat ruhani yang Allah berikan. Jadi jika kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah akan memberikan dua kebahagiaan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah pada saat dia berbuka, yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah. Sebelum berjumpa dengan Allah, maka Allah memberikan surganya. Itulah surga Rayyan yang Allah peruntukkan khusus pada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan ketika kita kaji ini yang menjadi nasihat tertinggi daripada Nabi Muhammad SAW, kita berharap kitalah yang melakukan itu. Anak kita lah, keluarga kita lah, sahabat karib kita lah yang melakukan itu semua. Untuk apa? Karena ini adalah pesan yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pahala sabar itu adalah pahala yang tertinggi, yang Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang kedua adalah mengibadahi Ramadan. Itu pun Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang suka memberi maaf. Maka kata Rasulullah, bersayang-sayanglah kalian, berkasih sayanglah kalian dengan suka memberi, dengan memaafkan. Karena apa? Karena itu adalah bahagian dari masuknya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita melihat kehidupan orang-orang mukmin itu selalu berkasih sayang. Kehidupan orang mukmin itu selalu memaafkan. Makanya kita sudah bereskan nanti ibu, sahabat-sahabat semua, di 30 Sya'ban itu urusan hablum minan nas, memaafkan harus sudah kita lepaskan. Tidak ada lagi yang mendongkol di dalam diri kita. Kenapa? Seluruh pahala yang sangat besar di bulan Ramadan menjadi akan tertahan apabila kita tidak memberi maaf dan tidak meminta maaf. Apabila tidak memberi maaf dan meminta maaf. Dan orang yang memberi maaf itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang meminta maaf. Orang yang memberi maaf, orang yang memberi maaf kepada orang yang bersalah pada dirinya, Allah mengangkat derajatnya beberapa derajat di yaumil qiyamah. Allah mengangkat derajatnya. Dan Allah akan memberikan ampunan dari kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Maka kita lihat dalam hidup ini, ada kita kadang dikecewakan oleh sahabat, oleh kawan, ya. Itu sebenarnya sebab surganya kita dan sebab ampunan Allah pada kita. Tapi kalau tidak pakai ilmu, kita geramnya luar biasa. Tapi sebenarnya itulah cara penyelamatan kita nanti di yaumil akhir. Ada kecewa-kecewa kita, tapi ada juga berhasil-berhasil kita. Nggak seluruhnya berhasil, nggak seluruhnya senang. Kadang-kadang kita kalau diskusi sama kawan, banyak senangnya apa banyak susahnya? Kayaknya banyak susahnya lah saja. Gitu kan? Banyak susahnya. Rupanya susahnya itu adalah bahagian agar kita memberi maaf untuk kita mendapat keselamatan di yaumil akhir. Tapi kalau kita mengambil ibrah, yahdi qalbah. Musibah itu Allah timpakan kepada orang mukmin untuk Allah memberi hidayah kepadanya sehingga dia mengeksplor ke dalam dirinya apa manfaat yang bisa aku ambil dari peristiwa yang terjadi. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk yang berikutnya. Dikatakan tadi adalah bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, wa syahrus sabri, bulan yang penuh dengan sabar. Maka dikatakan apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa fahala sabar itu, maka dikatakan sabrus sawabul jannah.
maka sabar itu adalah pakaiannya surga. Jadi kalau kita mau masuk surga memang harus pakai pakaian sabar. Kalau kita mau masuk surga memang harus pakai amalan sabar. Dan itu yang paling cepat. Makanya kita telah bahas, ingat dulu beberapa waktu lalu tentang salamun alaikum bimas sabartum fa ni'ma uqbadan. Itu salam yang langsung Allah yang menyematkan, yang memberikan kepada orang yang pernah bersabar. Nah tentu sabar ini luas sekali. Kita mendidik, membesarkan anak, menyekolahkan anak, memasak di dapur, ya kan? Menyusui anak, mengantar anak sekolah. Ada rasa apa enggak? Ada kan? Bersabar dengan perilaku suami, bersabar dengan perilaku teman-teman kita, orang sekitar kita, itu banyak sekali. Nah, Allah mengetahui, enggak pun kita bercerita kepada orang lain, Allah mengetahui. Makanya kita di pagi hari, sore hari, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita mohon cukuplah Engkau ya Allah, tempat aku bersandar ya Allah. Kepadamu lah aku bertawakal ya Allah. Kita sering-sering bilang begitu. Nanti Allah menyayangi dan memberikan rahmat-rahmatnya kepada kita dari sakit kecewa yang kita rasa. Nah, kemudian disambung lagi Ibu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan bulan suci Ramadan itu adalah syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan suci Ramadan itu bulan ditambah-tambahnya rezeki mukmin. Jadi orang mukmin itu rezekinya ditambah oleh Allah. Makanya kita lihat orang fakir, orang miskin yang Allah berikan kehidupan di bumi ini. Coba tengok, kalau fakir miskin ketika masuknya Ramadan ada nggak rezekinya? Ada kan? Banyak kan dapatnya kan? Tapi syaratnya mukmin. Sampai-sampai bu harta zakat nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Karena dia akan membersihkan harta. Jadi orang mukmin pada bulan suci Ramadan itu ditambah-tambah Allah rezekinya. Dari situlah, dari ditambah-tambah Allah rezeki itulah kita merasa sangat bersyukur, lalu kita berbagi kembali. Maka dikatakan di sini dari hadis yang di atas tadi bahwa rezeki dunia kita, maka memang betul banyaknya makanan, ya kan? Banyaknya makanan, banyaknya orang berinfak, banyaknya orang berbagi itu di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita pergi ke kota Mekah ya, kita pergi ke Madinah, bahkan mereka sampai mencari Bu untuk berbagi itu ke toilet-toilet. Itu diikutin orang di toilet, ya Bu ya. Diikutin ya, ayo ke tempat kami, berbuka ke tempat kami gitu. Nah, kemudian mereka itu ketika sampai, maka majikan akan memberi bonus kepadanya. Bagi yang berhasil mendudukkan di tempat dia berbuka puasa yang kapling dia itu. Makanya kalau kita lihat, kalau kita orang Indonesia rata-rata di mana ada orang berbagi, mana ada orang berbagi. Tapi nggak ada kita di sini ya. Nah, kalau berbagi itu di mana ya ada orang berbagi? Karena yang banyak sekali. Coba lihat ke kita saja di Aceh. Kalau kita lihat sekarang udah ada tuh makan gratis. Orang bilang kok ada ya makan gratis. Tapi begitulah orang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang besar sekali nanti ketika keselamatan di yaumil akhir. Maka dikatakan Allah khusus untuk bulan Ramadan, maka aku tambah-tambah rezeki orang mukmin. Tambah-tambah rezeki orang mukmin. Rezeki itu dibagi dua. Ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Apa rezeki akhirat? Rezeki akhirat tidak terlewatkan terhadap amal-amal salih di bulan Ramadan. Ada sholat malamnya, ada tarawihnya, ada zikirnya, ada tadarusnya, ada istighfarnya, ada iftarnya, ada berbaginya, ada tidurnya, ada makannya, ada berkasih sayangnya, ada silaturahminya. Itu dia bisa buat. Makanya Bu, kenapa 15 Sya'ban kita enggak lagi disunnahkan puasa bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah. Ini sekarang ini bagi kawan-kawan ada yang nggak biasa puasa sunnah, Senin, Kamis nggak biasa puasa, ini nggak boleh lagi puasa nih, nggak boleh lagi puasa. Kenapa? Khawatir nanti ketika Ramadan datang udah 30 hari dia puasa, masa satu Ramadan lama sekali. Kenapa? Aku udah 31 hari puasa. Makanya sunnatullah agama kita ini bagi orang yang berpuasa, maka dia bagi orang yang biasa berpuasa, dia boleh sampai di 28 Sya'ban.
Itulah kita lihat di dunia ini saja, kita yang mau saja mengerjakan bersyarat tidak boleh kalau syaratnya tidak kita penuhi. Yaitu orang yang hari-harinya pada bulan-bulan yang lalu, 11 bulan yang kemarin, tidak biasa Senin Kemis, tidak biasa Ayyamul Bait, tidak biasa puasa hari Arafah, tidak biasa puasa-puasa yang lain, Zulhijjah dan segala macam. Ini tidak boleh lagi. Bukan hukumnya haram, dimakruhkan. Karena mulianya datang Ramadan. Tapi bagi ibu-ibu yang biasa puasa sunnah, boleh sampai di 28 Sya'ban, boleh puasa. Tapi bagi yang puasa qada, enggak boleh enggak puasa, maka dia wajib mengqada puasanya. Jadi kita hidup di dunia yang sama dengan hukum yang berbeda. Kenapa? Sebab diri masing-masing. Tadi ada WA, Bu, waktu saya mau datang kemari. Ustazah, boleh nggak saya masih puasa? Oh, boleh lah, saya bilang. Boleh nggak sekarang puasa? Boleh. Puasa qada saja. Oh, boleh kali. Saya sudah 12 hari puasa qada. 12 hari. Artinya apa? Kejar tayang. Karena sudah hamil sekian. 3 hari lagi selesai. Berarti 12, 13, 14, 15. Nah, ini orang dirahmati Allah juga, Bu. Kenapa? Rupanya detik-detik terakhir itu dia ingin finishing ya, untuk mencapai supaya selesai di 30 Sya'ban 1446 Hijriah. Karena apa? Jika tidak, maka dia wajib membayar fidyah dan mengqada puasanya di tahun berikutnya. Sudah tertimpa, tapi tidak double. Sudah timpa ya. Nah, disinilah kenapa kita yang perempuan muslimah-muslimah ini, ketika nanti datangnya bulan Syawal, maka kita mengqada puasa di bulan Syawal, baru puasa Syawal. Tapi kadang-kadang nggak penuh akal kita, Bu. Kita kejalan Syawal. Udah puasa 4 hari haid, puasa lagi berapa? Puasa lagi 6 hari, baru puasa qada, kenduri pula orang. Enggak jadi. Akikah anak orang enggak jadi. Akhirnya 30 Sya'ban baru megap-megap kita. Melepaskan berapa? Iya. Kemarin tuh kita ada juga bahas tentang puasa qada. Oh, bukan haid saja rupanya, nifas. Berapa nifas, Bu? 30 hari, 40 hari. Anaknya 5 kali 40. 5 kali 40. Jadi Bu, selama ini saya Senin Kamis Ustazah. Astagfirullah. Kalau puasa, sengaja aku puasa sunnah Senin karena Allah Ta'ala. Sengaja aku puasa sunnah Kamis karena Allah Ta'ala. Akhirnya puasa qadanya tidak terganti. 40 hari nifas kali 5. Berapa, Bu? Kalilah tuh. 200. Udah dapat 1 kilo daging lebih kita. Ya kan? Nah, kapan kita mau ganti itu? Sementara tetangga kita hari Senin kenduri, Selasa kenduri, Rabu kenduri kan? Bulan Rabiul Awal lebih lagi, bulan Zulhijjah lebih lagi kenduri. Nggak enak, Bu, kalau saya nggak datang makan. Ya kan? Nah ini jika masuk 30 Sya'ban, dia wajib masih mengqada puasanya. Kita mau megang makan sama-sama, puasa saya saja, ya Allah. Kita bilang buka, jangan. Bungkus. Walaupun nanti yang nggak puasa dibungkus juga. Ya, Bu ya. Ini mengqada puasa di akhir Sya'ban. Nah, ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Saya, Bu, berkawan-kawan lah dengan teman. Dialog duduk lah di Masjid Raya. Waktu itu masih mahasiswa. Nah, kita gak kali nih. Kita misalnya mau ngaji berapa kali khatam gitu. Wah, dialog sama kawan, dia bilang apa? Saya alhamdulillah lah saja 10 kali lah saya dapat khatam Ramadan. Terkejut kita, ya Allah. Ya Allah, padahal seorang pekerja. Seorang pekerja. Dia bekerja bukan ibu rumah tangga. Ada teman saya bilang, betul tuh dia bilang tuh. Tambah pula dosa. Ada teman yang bilang 10 kali alhamdulillah, kan dialog ya. Bagaimana? Itu rahmat dunia yang tersambung rahmat akhirat. Diizinkan dia bisa khatam Quran. Berulang-ulang. Ada lagi seorang teman. Ustazah, saya seumur hidup nggak pernah keluar zakat. Kata kawan saya, kenapa gitu kali dia? Begitu kan? Rupanya dia belum lagi sampai, dia sudah mensedekahkannya.
Jangan pikir orang nggak keluar zakat itu orang pelit. Rupanya dia ketika ada berbagi, ketika ada berbagi, ketika ada berbagi. Bahkan ada yang tidak ada untuk dirinya. Ini kan rahmat akhirat juga ya Bu ya. Tidak ada rasa kikir pada dirinya, itu luar biasa itu. Maka Allah akan memberikan kelipatan lain ya. Akan memberikan manfaat lain pada orang-orang seperti ini. Jadi kehidupan kita ini ada yang disebut dengan orang-orang yang mendapat rezeki akhirat. Rezeki akhirat itu adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan mengibadahi Allah. Apakah hablum minallahnya atau hablum minannasnya? Tadi saya juga datang kawan ke rumah. Apa dia bilang? Dia baru pulang umroh. Saja doain saya ya. Insya Allah saya 15 Ramadan berangkat ke Tanah Suci. Baru pulang kan kemarin? Iya saja diizinkan kembali untuk melaksanakan ibadah umroh kembali. Masya Allah. Kan Bu? Adapun orang yang punya uang, kadang nggak bisa juga setahun 2 kali. Tapi ini dia bisa berulang. Kenapa? Itu rezeki. Allah sedang melebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Kita waktu lihat seperti itu, Masya Allah ya Allah, Engkau izinkan dia berangkat, aku juga hambamu izinkan juga ya Allah. Boleh kan? Yang kita bilang, kok gitu kali ya dia? Jangan. Nggak boleh ya, Bu. Itu rezeki akhiratnya. Jadi rezeki akhirat itu diizinkan mengibadahi Allah. Seperti kita hari ini diizinkan untuk datang ke majelis ilmu di akhir Sya'ban. Siapa yang melakukan ibadah-ibadah di akhir Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memelihara ibadah kita ini seperti apa? Seperti seorang peternak onta yang memelihara ontanya dari satu onta sampai satu bukit. Maka di yaumil akhir engkau akan melihat ibadah-ibadah sedekahmu, ibadah-ibadah kebaikanmu akan seperti gunung Uhud. Makanya Bu, kalau kita lihat, kita beribadah ini ada yang melatar belakangi kita sehingga kita berambisi dan kita punya semangat. Kenapa? Karena ini waktu-waktu yang sangat bernas untuk kita ibadahi di akhir Sya'ban. Nah, makanya kita bersemangat untuk melakukan ini karena Allah akan memberikan rezeki yang bertambah-tambah kepada orang mukmin. Nah, lalu apa lagi yang diajarkan oleh Nabi kita kepada bulan suci Ramadan ini? Maka dikatakan, hendaklah engkau memberi iftar kepada orang berbuka puasa. Apa pahala iftar? Maka dikatakan bahwa pahala iftar itu adalah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberi orang berbuka puasa, maka Allah akan mengampuni dosa si pemberi iftar tanpa mengurangi dan memberikan orang yang berbuka puasa tadi pahala yang sama tanpa mengurangi orang yang berpuasa, dan dosa si pemberi iftar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa aja kita sudah diampuni, tambah lagi kita tatawu yang sunnah, yaitu memberi iftar. Nah, inilah menjadi kelebihan di bulan suci Ramadan. Ya, kelebihan di bulan suci Ramadan ini, dari sekian banyak amal hablum minallah, qiyamul lail, kita berpuasa ya, nggak makan, nggak minum, kemudian baca Quran, kita bertasbih, bertahmid. Nah, tapi ada hablum minan nas. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwa bulan suci Ramadan bulan peduli. Apa Bu? Bulan suci Ramadan itu bulan peduli. Semakin engkau peduli kepada kehidupan sosialmu, maka semakin berkahlah keimanan. Jadi Bu, kesalehan kita ini akan menjadi manfaat yang sangat tinggi jika dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. Dan yang paling tinggi keberkahan hidupnya dalam dakwahnya itu adalah Rasulullah SAW. Maka dikatakan Rasulullah ketika bulan suci Ramadan, kedermawanannya, kebaikannya seperti angin berhembus yang tidak berhenti-berhenti. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Tidak berhenti-berhenti. Nah, ini harus kita contoh. Dan ini merupakan salah satu yang menjadi sebab kebaikan untuk kita bisa dapatkan. Nah, jadi inilah yang menjadi amal-amal kebaikan pada bulan suci Ramadan, mengawali daripada datangnya bulan suci Ramadan. Makanya kita berupaya amal-amal baik ini kita tingkatkan. Jadi ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Hablum minan nas itu adalah bagaimana kita berbuat baik yang paling utama kepada ibu kita. Nah, kalau kita bersuami, suami dulu kepada suami kita.
Makanya banyak Bu riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa seseorang wanita apabila dia masuki bulan Ramadan lalu dia mengibadahi bulan Ramadan lalu dia mendapat ridho dari suaminya, maka dia diberikan seperti pahala Maryam dan pahala Aisyah, Asia. Padahal kita beramal tidak seperti Asia, bersabar tidak seperti sabarnya Asia, tapi kita mendapatkan pahala itu dengan berkah bulan suci Ramadan. Nah, ini kita kaji ulang lagi, makanya kita buat target-target. Di bulan suci Ramadan, target-target yang paling utama, yang pertama adalah kita tidak melakukan maksiat. Ya, target yang paling pertama, tidak melakukan maksiat. Karena saya katakan tadi, surga itu dipenuhi dengan dua sebab. Yang pertama karena pengampunan, yang kedua karena ketaatan. Pengampunan itu kita sadar dosa-dosa kita. Saya sering katakan, pada orang-orang yang muda, mungkin ke orang-orang tua ini sudah lewat, tapi ada juga kadang orang tua yang masih melakukan, terutama kita perempuan. Di bulan suci Ramadan, marilah kita memakai pakaian sesempurna mungkin, yang sangat menutup aurat, yang sangat longgar, karena itu menjadi sebab ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, itu sudah nampak semuanya. Jadi walaupun dia ada amal puasanya, amal zikirnya, amal segala macamnya, tapi amal maksiatnya khawatir tergeruslah amal baiknya. Jadi kalau boleh ada pakaian Ramadan kita. Ada pakaian menutup aurat kita yang sangat sempurna di bulan suci Ramadan. Lebarkan lagi jilbab-jilbabnya. Lebarkan lagi baju-bajunya. Jangan baju yang anak SD umur 7 tahun. Ya Bu ya? Baju kita lebarkan. Nanti waktu kita tadarus, ya kan, waktu kita tadarus ini pakai pakaian yang lebih lebar, lebih longgar, tidak tipis, menutup aurat sempurna. Bagi yang tidak biasa pakai kaos kaki, di bulan Ramadan usahakan pakai kaos kaki. Kenapa? Karena itu juga aurat. Aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti kita melaksanakan ibadah sholat, seperti itulah aurat kita. Saya ingat dulu ketika masih mahasiswa, waktu kami pakai kaos kaki, pergilah ke pasar Aceh ya. Itu dulu kan belum ini ya Bu ya. Itu kalau kita pakai kaos kaki dibilang kita baru melahirkan ya deh. Nah, gitu. Kalau kita pakai kaos kaki ini baru melahirkan. Tapi hari ini dengan syiar dakwah, kaos kaki itu udah jadi trendy. Ya enggak? Makanya banyak anak muda sekarang pakai kaos kaki. Tapi kaos kakinya di bawah mata kaki. Itu pula. Jadi bukan pakaian syariah, tapi pakaian perhiasan. Ya, pakaian perhiasan. Nah, jadi kawan-kawan, tidak bermaksiat itu target utama, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nanti kan keluar rumah, ada keluar pergi belanja, ada keluar pergi kemana? Ada keluar pergi ke masjid. Ke masjid. Jika ke masjid, itu bisa menjadi hal yang sangat mustahak, yang benar, tapi bisa mendapatkan dosa. Macam mana kita ke masjid untuk sholat tarawih, tapi kita dapat pahala? Pertama, maka dari rumah udah genap kita menutup aurat-aurat kita. Memakai mukena yang sangat rapi. Nah, andai pun kita pakai parfum, bukan parfum yang menyengat. Bukan parfum yang bisa menimbulkan syahwat. Nah, syarat wanita apabila dia bertarawih ke masjid, keluar masjid, yang pertama adalah dia keluar dengan menutup aurat dan tidak berhias-hias. Berbeda boleh nggak? Boleh, bukan berhias-hias. Gimana Bu berhias? Secara umum seperti orang pergi ke pesta. Walaupun pergi ke tidak kita benarkan seperti itu juga. Berhias-hias, ya kan? Pergi ke masjid. Enggak. Kemudian tidak memakai perhiasan. Jadi kalau ada gelang kita yang 12 itu simpan dulu. Simpan di box-boxnya dulu, ya kan Bu? Kalau kita pergi ke masjid, tidak memakai seperti gelang kaki keting. Aku datang, gitu ya. Enggak pakai seperti itu. Nah, kemudian ketika dia keluar dari masjid, dia keluar dari pintu perempuan dan masuk di pintu perempuan. Keluar dari pintu perempuan dan masuk di pintu perempuan. Ketika keluar dari masjid, bukan bersama yang bukan mahramnya, tidak boleh. Jadi kalau ada teman kita misalnya yang SMA, teman kita yang mungkin sama kerja, sambil pulang ke rumah salat subuh, pergi salat subuh bersama, pulang bersama, sama indahnya Ramadan ini. Tidak boleh ya.
Jadi kita sama perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, kecuali suami istri. Tidak bergandeng keluar dari masjid dengan suami orang, enggak bergandeng dengan istrinya yang satu tidak ke masjid, yang satu suami yang ke masjid, berdualah pergi. Ini harus kita ikutin. Kenapa? Ini bahagian syarat kalau kita mau ke masjid. Karena kita yang perempuan ini semangat kali pergi ke masjid. Rata-rata Bu, jamaah perempuan dan jamaah laki-laki banyak siapa? Banyak perempuan. Nah, kalau boleh, kalaupun kita pakai mukena, pakailah mukena yang tidak berwarna-warni sekali. Bukan itu hukumnya haram, tapi tidak disukai. Ya, tidak disukai. Jadi kalau ada kawan-kawan yang jual-jual mukena untuk Ramadan, mukena yang polos-polos, bukan yang berbunga ria. Ya kan? Kenapa? Karena mengganggu orang salat. Allah Akbar, malah gak Allah. Ini kan sederhana, tapi kita membantu orang lain. Ya, membantu orang lain agar kita tidak mendapat dosa-dosanya. Nah, kemudian bagi yang masih ada punuk-punuk onta, turunkan. Punuknya turunkan. Bagi yang masih ada punuk-punuk onta. Ya, untuk apa? Yang tadi tidak melakukan supaya pahala puasa kita, pahala ibadah kita tidak tergerus. Nah, ini syaratnya jika kita mau sholat di berjamaah ke masjid. Karena secara umum sekarang perempuan jauh lebih banyak jumlahnya daripada kaum laki-laki. Dan yang bersemangat kadang ke masjid juga lebih banyak perempuan. Bagi yang masih anak-anak kecil, itu perlu dibereskan dulu anaknya. Bagi yang membawa anak kecil, juga perlu dibereskan dulu anaknya. Jadi jangan sampai ketika kita takbir di rakaat pertama, anak menangis, diamkan saja. Mau nangis anak menjejer, diamkan saja. Enggak begitu. Dalam Islam ketika kita anak menangis, boleh kita menggendong anak. Bahkan boleh kita memutuskan salat karena kita memenuhi hak anak. Kita penuhi anak. Kenapa? Menjaga anak itu kewajiban. Tarawih apa? Amal sunnah. Yang wajib ketemu sunnah, utamakan yang wajib dulu. Jadi kalaupun kita pergi ke masjid membawa anak, kita sudah ada edukasi. Karena begini Ibu, teman-teman yang sudah kita katakan senior, nggak bawa anak kecil lagi, dia geram juga kalau lihat ibu-ibu yang bawa anak menangis, nggak diam-diam. Ya kan? Karena dia mau enak, nyaman sholatnya. Jangan sampai gara-gara kita berdosa orang. Ya, tapi kalau anak kita sudah rapi, sudah bagus, bawalah. Kenapa? Karena memang membawa anak dari kecil ke masjid itu memang salah satu yang sangat disunnahkan. Membawa anak mengaji kayak begini itu salah satu yang disunnahkan. Untuk apa? Matanya melihat dengan jelas bahwa ibunya membawa kepada kebaikan-kebaikan. Jadi jangan ditinggal terus anaknya. Jadi kalau ke masjid itu kita bawa, tapi sudah diedukasi. Apakah membawa makanannya, ya kan? Apakah membawa minumannya, ya kan? Tapi yang nggak boleh apa? Membawa tap-tapnya, jangan bawa. Jadi banyak sekarang seperti juga di Masjid Raya, ya sebahagian di masjid-masjid lain juga, itu seorang ibu biar aman, maka dia membawa, maka disitulah imam membaca sani salat, disitulah anaknya menonton. Itu bercampur maksiat dengan kebaikan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan kebaikan dengan keburukan. Seharusnya Quran yang dibaca itu didengar, tapi anaknya nggak mendengar itu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan untuk melalaikan, bukan dengan demikian cara untuk melalaikan. Ini perlu edukasi-edukasi kalau kita mau ke masjid. Jadi orang perempuan itu sholat ke masjid tidak diperintahkan, tapi tidak boleh dilarang. Itu pula. Jadi kalau orang tanya, Ustazah, mana lebih bagus kami sholat di masjid atau sholat di rumah? Wanita itu kan paling bagus kan di biliknya, di dalam kamarnya, nggak nampak siapapun. Tapi dia selfie. Keluar juga. Di dalam rumah memang. Ini kawan-kawan, apalagi kawan-kawan yang ada masa iddah ya. Kita kan dalam rumah. Sekarang udah ada media Bu. Sebenarnya ketika masa iddah pun tidak boleh kita ekspos diri kita. Tidak boleh. Itu sampai seperti dalam Islam. Karena masa kita mengurung diri. Ya, masa mengurung diri. Memang di rumah tapi di ekspos keluar. Itu tidak dibolehkan. Nah, makanya kita lihat, ini perlu kita pahami. Jadi wanita
tidak diboleh, hukumnya boleh sholat berjamaah ke masjid, tapi bersyarat menutup aurat, tidak mengganggu dan tidak diganggu. Dan wanita apabila sholat di masjid, yang terbaik adalah saf paling belakang. Saf paling belakang. Makanya kita jika pun terlambat dikit nggak apa-apa, urus anak lu. Urus suami dulu, urus anak udah beres, baru kita bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Karena mengurus anak itu memang kewajiban, nanti ada waktunya. Tetapi jika kita misalnya punya kemampuan sendiri, baca Quran yang tartil luar biasa, maka kita dibolehkan mengumpulkan kita yang sesama akhwat. Nih sama-sama perempuan nih, kumpullah kita sama-sama, ada berapa orang? Ada 40 orang, 30 orang, kumpullah kita bersama, kita sholat. Karena sudah punya pemahaman yang Allah lebihkan, itu hukumnya boleh. Bersama kawan-kawan, mengimami sama-sama kawan. Tapi jika ada yang lebih fasih, jika ada yang lebih faqih, jika ada yang lebih hafiz, maka kita boleh mencari. Karena apa? Masjid itu bukan sekedar untuk sholat, tapi untuk menambah ilmu. Dan menambah apa? Ruh kita mendengarkan yang lebih baik. Hukumnya menjadi boleh. Nah, jadi kita perlu tahu, bukan kaku di dalam Islam, perempuan harus di dalam kamarnya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana memberdayakan semua kita berada dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam bulan suci Ramadan nanti, yang pertama tadi tidak berbuat maksiat, yang kedua adalah bagaimana semua kita mempunyai target-target untuk melakukan amal-amal ketaatan. Apa yang bisa pada kita? Oh, saya bisanya memberi kajian. Oh, saya bisanya mengajar. Oh, saya bisanya bersedekah. Oh, saya bisanya memasak. Oh, saya bisanya menolong, membantu dan segala macam. Itu kita lakukan, Bu, sekecil apapun. Kalau bisa yang besar, kita buat yang besar. Tapi kalau tidak, kita lakukan yang kecil, itulah kemampuan kita. Kenapa? Karena akan ini berbuah besar. Maka dalam Islam, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah di bulan Ramadan, itu akan membekas, ya kan, untuk amalan seterusnya. Maka dikatakan, siapakah orang yang amalannya sangat makbul di bulan suci Ramadan? Yang amal itu tidak berhenti. Maka ini diharapkan dari 30 hari kita melakukan amal soleh, kita berharap semua kita menjadi orang istiqamah. Karena istiqamah itulah yang akan menjadi sebab kita husnul khotimah. Jadi Ramadan yang kita lakukan 30 hari berulang-ulang, kebaikan yang berulang-ulang, maka itulah yang membuatkan istiqamah. Dan istiqamah itu Allah yang menanggung dan menjaminnya untuk mendapatkan husnul khotimah. Nah, terakhir Ibu, saya ingin sampaikan, perbanyaklah meminta kepada Allah yang sangat Allah sukai. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhai aku masuk ke surgamu ya Allah. Ridhai anak keturunanku untuk masuk ke surgamu ya Allah. Dan jangan masukkan kami ke dalam neraka jahanam. Ini maksimalkan kita aja dulu, Bu. Kita saja dulu minta kepada Allah untuk keluarga kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau boleh itu kita lakukan di ba'da tarawih kita bersama imam, kita baca doa itu, dan ketika saat kita berbuka puasa tadi. Kemudian kita meminta kepada Allah, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah inilah yang kita kencangkan. Ya, zikir la ilaha illallah itulah yang sangat menyenangkan Allah. Itulah yang bisa menumbuhkan cinta Allah kepada kita. Makanya orang mukmin yang ketika Ramadan datang, tidak dia sebut kalimah la ilaha illallah, itulah dustanya. Jadi banyak berdoa, tapi tidak banyak mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalau boleh nanti kita udah latihan ya, pagi hari, siang hari, sholat wajib, sholat sunnah, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan kita bawa musabah kita untuk kita bisa latih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ucapan la ilaha illallah itu andai pun kita udah capek kita, udah lemah, udah capek, tapi kita masih bisa bilang. Karena dia tidak bertemu gigi kita. Ya kan, nggak ketemu kan? Bibir kita pun nggak ketemu. Kalaupun kita lelah sekali, kita masih bisa bilang la ilaha illallah. Makanya orang bisa mengatakan kalimah la ilaha illallah bukan karena tenaganya, tapi karena kekuatan ruhnya. Ruh kita ini Bu, kalau udah kuat,
dia mudah kali bilang la ilaha illallah, la ilaha. Nah, yang terakhir, ini yang sangat-sangat Allah suka, ucapan istighfar kita. Tapi istighfarnya di bulan suci Ramadan kita ganti menjadi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ambil musabah begini, nah, terus kita baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadikan zikir, tapi zikir istighfar. Masuk dalam hati kita, bersyukur kepada Allah. Allah anugerahkan kita waktu, kesempatan, umur bisa berjumpa dengan Ramadan. Nah, ini 4 amalannya. Kemudian Bu ingin saya sampaikan, di bulan suci Ramadan suara kita nggak boleh tinggi-tinggi lagi. Saya latihan juga nih. Saya latihan juga nih. Ya Bu ya, nggak boleh tinggi-tinggi lagi suara kita. Adek, nggak boleh. Adek, sayang nak, tuah nak, baik budi nak, salehah bunda, salehah bunda. Itu Ramadan. Iya bang, iya bang, iya bang. Ya, nggak boleh lagi ke Ramadan, kak. Jadi kalau kita pergi ke pasar, padum, nggak boleh. Untuk apa? Menghormati Ramadan. Ramadan tuh lembut, membakar dosa-dosa kita. Jangan kita kerasi lagi. Latihan ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut lisan, lembut kalbu. Makanya kita disuruh banyak-banyak ngaji. Kan nggak mungkin orang ngaji marah kan? Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan nggak mungkin orang marah-marah. Jadi banyaknya kita ngaji, lembutlah kita. Semakin banyak kita ngaji, semakin lembut kita. Seperti orang azan. Ada orang azan marah-marah? Anda. Ya kan? Makanya nanti di bulan suci Ramadan, bagi kita yang daerah-daerah Medan sana kan suara kita agak-agak ini ya, agak-agak keras gitu kan. Di bulan Ramadan nih kita latihan. Kok aneh kali Bu Ramadan? Kok aneh ada Ramadan? Nah, apalagi kita dengan anak-anak kita Bu ya, kita contohkan yang lembut, yang lembut. Karena kelembutan bulan suci Ramadan. Makanya Ibu, saya ingin katakan, itu para alim ulama kita, kalau bulan suci Ramadan dia ngaji ya. Itu juga melatih kelembutan diri kita. Dan ini tidak kita ingatkan lagi nanti di dalam bulan suci Ramadan. Ya kan? Makanya ini akhir bulan Sya'ban, karena setelah ini nanti ketemu di hari Kamis, Jumat free 1 hari. Ya, Jumat free ya 1 hari, masuk di hari Sabtu. Maka kita masuk di hari Sabtu. Dari Sabtu itu adalah 1 Ramadan. Saya ulang lagi, apa yang kita baca di malam Jumat malam, apa yang kita baca? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, pada malam ini Jumat malam sesuai dengan hilal yang ditetapkan oleh pemerintah nanti. Ya Allah, pada malam ini telah masuk hilal ba'da maghrib. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, berilah ketenangan pada jiwaku, berilah keimanan, berilah kedamaian. Jadikanlah aku hambamu yang berserah kepadamu ya Allah, yang berislam. Maka nabiku yang mulia mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu semua adalah Allah. Rabbi wa rabbukallah. Itu catat pas ba'da maghrib, pas disampaikan hilal, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Lalu kita bilang sama Allah, ya Allah, pada malam ini telah Engkau buka semua pintu-pintu surgamu ya Allah. Berikanlah ya Allah pintu surga itu untuk siapa? Untuk kami seluruhnya. Diriku, suamiku, anakku, keturunanku, ayah ibuku, kerabatku ya Allah. Telah Engkau padamkan neraka jahanam sementara, dan Kau tutup pintu neraka, jangan buka lagi ya Allah untuk kami ya Allah. Nah, mudah-mudahan doa ini dijabah oleh Allah. Masuk nanti 1 Ramadan Bu, pagi, sore, pada maghrib, pada isya, apalagi di qiyamul lail, maka kita mengatakan kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Itu minta
Pagi, sore, siang, malam, setiap ba'da sholat kita. Nanti 10 terakhir, Allahumma srif anni adzab jahannam. Ya Allah, jangan singgahkan kami dalam neraka jahanam. Nanti di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan gali apa makna-makna surga, apa makna-makna neraka jahanam, dan apa pembalasan-pembalasan Allah bagi orang yang melakukan saum, melakukan qiyam. Dan ini mudah-mudahan bisa menyemangati kita. Sebagai apa? Ini adalah janji-janji Allah. Dan kita berharap penuh kepada Allah. Allah berikan kita kekuatan. Allah berikan kita rahmat biiznillah. Dengan izin Allah, kekuatan itu akan datang pada akal kita, pada diri kita, pada ruh kita, sehingga Ramadan itu semakin bersemangat. Dan Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sampaikan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Inilah H-8, min 7. Ini yang kita ulang-ulang agar dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi Ramadan. Terasa ikhlas, ya, terasa senang, terasa menunggu rindu datangnya Ramadan. Dan apabila seorang mukmin rindu datangnya Ramadan, cukuplah itu menjadi sebab ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.